Oke semuanya, assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Ali Masudi. Di video kali ini saya mau lanjutkan bongkar ini mesin Chariot turbo. Kemarin sudah selesai bagian turbonya, sekarang saya lanjutkan buka bagian karburator. Mari kita bongkar. Ini harusnya karet sudah mati keras, sekarang jadi plastik. Ini harusnya lubang sudah dibuntu, ini masuk ke sensor kanan turbo. Ini idle up AC nya sudah enggak aslinya ada di bawah, ini kurang rapi ya, mungkin berfungsi. Ini selang power pot tidak ada, ini penyebab mesin boros juga. Ini harusnya ada selang sini masuk dari jalur vakum. Sudah terlepas selang-selang, semuanya salah pemasangannya, jadi nanti harus dibenarkan lagi selang-selangnya, dirapikan lagi. Oke, sekarang kita lihat kondisi detail dari karburatornya. Baik, saya jelaskan dulu dari cara kerja karburator turbo. Ya, ini terlepas dan saya mulai dari mana ya? Dari atas dulu aja ya. Urut dari atas ke bawah. Ya, bagian atas ini pertama ini katup cuk. Ya, ini penting ya, digunakan saat mesin dihidupkan kondisi dingin ya. Kalau mesinnya panas ya cuknya nggak dipakai. Jadi ya, mungkin ada yang bilang, wah mobil saya udah nggak pakai cuk, mobil saya masih karbu tapi udah nggak pakai cuk, sekali start hidup pagi jreng ya, seperti itu ya. Memang bisa juga ya di setel gitu, jadi pagi langsung start sekali jreng, nggak usah pakai cuk ya. Tapi nanti diperhatikan ketika suhu mesin sudah panas ya, mungkin pagi di set sudah posisi stasioner ya 850 rpm, tapi ketika mesin panas biasanya rpm nya akan naik jadi 1000 atau 1100 dan itu akan bikin bensin boros. Nah kemudian mungkin ya udah saya iritkan lagi ya, dari ketika mesin panas di setel irit jadi 850. Nah ketika di setel seperti itu, ketika pagi dinyalakan mesinnya akan sulit hidup ya, karena setelannya campurannya bensin kurang ya. Ketika pagi di starter berkali-kali agak sulit, kadang harus dikocok dulu, terus di gasnya dikocok baru starter greng ya, seperti itu. Kemudian harus ditahan gasnya agak lama ya sampai mesin panas ya. Kemudian setelah dilepas ya, kalau mesinnya belum begitu panas nanti akan bergetar hebat mesinnya dan rpm nya belum sampai 800, mungkin sekitar 600 atau 700 dan mesinnya nggak akan nyaman getar gitu ya. Maka fungsinya cuk itu seperti itu. Di cuk itu ada istilah full cuk atau cuk penuh, kemudian ada cuk setengah atau cuk seperempat ya. Mungkin penjelasan cuk di lain waktu saja ya. Ini yang jelas ini cuk fungsinya. Kemudian turun ke bawahnya, nah ini ada ini dulu ya, ini OVV, outer vent valve, jadi seperti jendela ya, jendela. Ketika mesin dimatikan jendelanya dibuka, ketika mesin dihidupkan atau dikontak on ya tendela ditutup ya. Fungsinya untuk apa ya? Jendela ini untuk membuang mengeluarkan sisa ya uap bensin ya. Ketika kondisinya seperti ini, contohnya ketika habis jalan ya, kemudian mesin sudah panas ya, berhenti, mesin dimatikan tik ya. Nah ketika karbu kondisi panas ya, bensin itu sangat mudah sekali menguap ya, sehingga nanti akan memenuhi ruang karburator sini ya, masuk ke, apalagi yang versi turbo kan karburatornya ya sini box, kemudian nekuk turun ke pipa masuk ke turbo, jadi keluarnya gas itu ya sulit. Jadi di daerah situ akan penuh dengan uap dari atau gas dari bensin ya. Nah kalau enggak dikeluarkan, dampaknya ketika di starter setelah mesin panas tadi ya, setelah 15 menit mungkin berhenti karena penuh dengan di dalam box karbu tadi penuh dengan gas bensin ya, itu akan sulit hidup. Karena apa? Campurannya bensin terlalu banyak
ya. Nanti nunggu agak panjang dulu starter, campuran gasnya atau bensin yang ada di dalam box karbu sudah berkurang, baru mesin akan hidup greng. Jadi starter panjang atau starter 2 kali baru hidup. Nah, biar nggak kayak gitu ya, ini dibuatlah ya namanya OVV ini ya, outer vent valve. Jadi ketika mesin dimatikan ini buka, ada solenoid membuka, maka nanti sisa gas ya, bensin yang jadi gas itu nanti akan dikeluarkan dari sini ya, keluar. Nah, untuk yang mobil yang mungkin ya di standar emisi yang luar negeri ya, itu nanti masuknya ke ada tangki kanister. Tapi kalau yang Indonesia kebanyakan langsung dibuang ke udara lepas ya, tergantung standar emisinya. Nah, untuk turbo ini akan jadi masalah jika ini rusak. Kenapa? Ya karena ya misalnya ini rusak, dia nggak akan nutup, jadi kontak di ontek ya, ini akan buka terus. Nah, kalau jalan-jalan ketika kondisi ini turbo tidak aktif tidak masalah, aman ya. Tapi ketika turbo aktif ya, nanti udara akan masuk sini ya, masuk kemudian akan bocor ya, ketika ngebus ya bocor lewat sini, dan keluarnya ini nggak hanya keluar angin saja, tapi ada campuran bensin keluar juga, keluar ke sini ya, karena di sini tampungan bensin ya, bak bensin di bawahnya sini. Jadi keluar dari sini campuran udara sama bensin, maka ya jelas nanti akan bensinnya terasa boros dan akan bau bensin ya, dari dalam kabin akan bau bensin. Ini dari OVV. Lanjut ke sini, ini power pot ya, sama seperti di karbu ya biasa umumnya harus ada seperti ini. Jadi ketika mungkin nanjak dan butuh bensin supply lebih ya, padahal kondisi RPM mungkin belum begitu tinggi, jadi bensinnya campurannya belum bisa maksimal, maka nanti power pot bekerja. Ini tadi nggak dipasang ya, atas sudah. Ini accelerating pump, pompa akselerasi ya, ini kalau di gas gini nanti akan nyembur di dalamnya ya. Tuh, ini sudah tuh nyembur kecil di dalam itu ya. Jadi ada pompa akselerasi masih berfungsi. Kemudian ini, nah saya kurang begitu paham, yang jelas saya pernah buka ini, di dalamnya ini seperti bimetal ya, nutup ketika kondisi dingin, dan setahu saya kalau panas nanti akan buka ya. Mungkin kalau ilmu cocokologi ya, cocokologi saya, jadi ketika mesin panas, udara panas ya, ini akan buka, dan sebagai kompensasi udara ya masukkan ke bawah sini ya, ini sebagai nyedot udara tambahan. Jadi kompensasi ketika udara panas, campuran oksigen harus lebih banyak ya. Ini kemudian turun lagi ke bawah, ini solenoid ya, solenoidnya karbu. Ini fungsinya untuk ketika mesin dimatikan harus memutus jalur stasioner ke dalam ya, ke dalam ke bawah ya, keluar dari sini. Jadi untuk memutus ini fungsinya ya biar enggak terjadi, ada istilah namanya dieseling ya. Dieseling itu sama seperti mobil diesel ya, jadi tidak ada pemicu busi, tapi mesin tetap terjadi pembakaran ya. Ya kenapa? Karena ada kerak karbon menumpuk di dalam ruang bakar. Jadi kerak karbon itu nanti akan, kalau panas sekali akan menjadi seperti busi. Tanpa busi, tanpa api, dia sudah hidup. Kalau ada bensinnya ya akan hidup. Maka dikasih solenoid itu nanti kalau dimatikan tek, nutup ya, nggak akan ada bensin yang keluar ke bawah. Terus lanjut ke cuk sudah. Ini ya sambungannya cuk nih ya, dan dilihat di sini nih diikat ini ada ya, jadi nggak bisa gerak harusnya nih. Ketika ditarik penuh ini nutup cuknya, dan ini sedangkan ini diikat pakai kawat kecil ya. Kemudian turun ke bawah sini dulu, solenoid. Ini setelannya gas, jadi putar-putar, gasnya lebih tinggi, RPM-nya lebih tinggi. Kemudian ini, nah antara ini dan ini salah satu ya sebagai vakum, satunya sebagai turbo
bus ya, nanti dilihat di, saya lupa antara satunya, nanti bisa kelihatan kalau dilihat dari bawah. Ya satunya untuk advance ya, keduanya nyambung ke vakum dilco ya, tapi nanti ada pemisahnya dulu ya, cek valve gitu. Oke, terus ini bawah ada baut kecil, ini setelan dari cuk ya, jadi cuk setengah atau fast idle. Terus mungkin fast idle yang pertama, step kedua nanti setelannya di sini. Kemudian ini setelan campuran bensin dan udara posisi idle ya. Sudah, sini sudah semua, dan samping sini wah panjang ya penjelasannya nih ya. Lanjut ke ini. Nah ini namanya secondary diafragma. Ada perbedaan sedikit nanti antara jeret biasa dan yang turbo. Nah ini barrel primary, ini barrel sekundernya. Nah barrel sekunder ini terbuka dalam kondisi tertentu. Kalau barrel primary ya dia ini selama digas ya langsung terhubung dengan kuas gas ya. Ini tuas gasnya, diinjak gas ini nanti gerak, diinjak penuh ya buka penuh tak ya. Tapi yang secondary ini kalau diinjak penuh, secondary belum tentu buka penuh. Ini tergantung pada dua kondisi ya. Kondisi pertama adalah di gas penuh, kondisi kedua kalau ya ini bergerak ya, bergeraknya ini ya, ini ada perbedaan antara yang turbo dan yang non turbo, mobil karburator turbo dan karburator biasa. Kalau yang karburator turbo ya, kalau yang mobil yang turbo ya ini bergerak hanya ketika kena bus tuh, jadi ini kedorong, ini ditiup, ini akan keluar. Nah kalau ditiup ya, kalau yang non turbo justru geraknya bukan karena ditiup, bukan karena tekanan, tapi karena vakum, jadi akan ketarik ke dalam. Ya, ini kalau didorong ketarik ke dalam ini nggak bisa. Nah, ini coba saya kasih selang, akan saya tiup. Nah ini dia, saya kasih selang, coba saya tiup. Nah ini saya tiup, ini harusnya kembali ke sini, cuma ini enggak ya, ada yang salah di pemasangan per ya, saya tiup. Nah kalau yang karburator biasa ya ditiup nggak akan gerak, geraknya akan hanya ketika ditarik. Nah, jadi dua sensor itu ya, sensor yang pertama gas sama sensor ini ya, bukanya barrel kedua karena gas sama ini. Perbedaannya di turbo dan biasa dan hanya dan mobil biasa, jeret biasa hanya ini aja. Nah ini tidak difungsikan karena saya lihat ada yang kesalahan. Ini harusnya pernya enggak di sini, ini ada per di sini. Nah, ini salah. Per ini harusnya enggak di sini. Nah, ini harusnya posisi ketika enggak digas atau posisi normalnya belum aktif ya. Posisi normal itu dia seperti ini. Nah, kemudian ini ya ada besi plat di bawahnya sini tapi sudah hilang nih. Ini ada besi plat di sini, kemudian ada bekas yang menahan ini. Kelihatan lubangnya enggak? Nah itu lubangnya, itu ada lubang per itu. Nah pernya itu harusnya nyambung ke sini, ada penahan besi di sini. Tapi besinya hilang, pernya juga sudah hilang. Ini yang jadi masalah nanti nih karbunya ini. Harus nyari pernya yang cocok. Karena nggak bisa sembarang asal pasang pernya itu ada tekanannya berapa ya, berapa kilo ya. Nah soalnya kalau terlalu keras pernya nanti nggak akan buka malahan. Ini kan nanti seperti ini ketarik per ini ya, kalau terlalu lunak baru sedikit sudah langsung buka. It's not good. Oke, kesimpulannya karbu ini masih bisa dipakai ya. Yang perlu diperbaiki mungkin hanya di bagian ini ya, di cuk ini aja, dan ini enggak sulit insya Allah karena hanya dikawat aja, nanti tinggal dipasang-pasang lagi. Jadi kemudian yang mungkin akan menjadi masalah agak sulit di bagian secondary diafragma ini ya, nanti harus membenarkan ini posisinya nih, kawat nih salah ya, pernya itu salah, bukan di sebelah kanan, harusnya nariknya ke sebelah kiri, ini nanti masuk ke sini ya. Nah pernya itu tidak ada dan akan sulit nyari yang pas. Jadi ya mungkin nanti solusinya harus saya lepas per di mobil saya dan saya carikan yang mungkin mendekati mirip ya, nggak apa-apa.
Nah, kemudian nanti saya harus cari dudukannya plat di sini. Saya kalau tidak ada ya terpaksanya harus pasang, ya copot mobil saya ya, apa ya, dudukannya di mobil saya, kemudian dibuat cloningnya lagi ya. Ya seperti itu, atau mungkin nanti kalau dapat karbu lain yang lebih utuh, lebih sempurna, ya pakai itu aja ya, tergantung biaya nanti ya. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Di video kali ini hanya sampai sini saja. Video selanjutnya akan saya buka, bongkar, bersihkan, pasang lagi, dan sekaligus nanti mencari dulu, saya harus mencari komponen yang kurang tadi ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.